Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Diam. Oke, saya mau dulu semuanya ya. Nah, seperti tadi. Gambar saya keren kan ya? Ya ini gambar saya waktu saya ikut akuisisi konvensi Asia Pasifik di Manila ya. Jadi untuk memberikan perspektif ke kalian bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada proses menuju yang lebih baik, yaitu saya sebutnya dengan mengasah gergaji ya. Nah, sekarang kita masuk ke kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah menjadi proaktif. Yang kedua adalah kita harus selalu merujuk pada tujuan. Nah, yang ketiga adalah prioritaskan yang utama. Nah, kemenangan pribadi ini adalah kita nanti harus menjadi seorang pribadi yang excellent. Artinya excellent dalam pengertian kita harus sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang nyaman, pribadi yang percaya diri yang tinggi, bisa mengontrol dirinya ya. Nah, di sini diharapkan kita menjadi pribadi yang proaktif. Kalau yang pernah saya sharing dulu pada saat soft skill, bahwa seseorang itu ya hasil dari pikirannya ya. Maksudnya result daripada seseorang atau karakter dari seseorang itu kan adalah hasil dari pikirannya. Nah, hasil dari pikirannya mulai yang pertama itu adalah pikirannya dulu. Nah, dari pikirannya baru dia bisa terefleksi ke dalam tindakan, ucapannya, ya, serta apa yang diperbuat. Nah, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, yang dilakukan secara keseharian, nah itulah yang membentuk dengan kita sebutnya dengan kebiasaan, ya. Nah, dari kebiasaan ini, kebiasaan-kebiasaan yang dipunyai, maka jadilah seseorang itu menjadi punya karakter tertentu. Misalnya contoh, ya, seseorang kan kadang kita sebutnya dengan seorang yang pemarah, ya. Nah, seorang pemarah itu sebenarnya adalah dia tanda kutip tadi udah menjadi karakternya. Nah, sekarang kebiasaan-kebiasaannya apa? Kebiasaannya dia itu apa-apa yang kurang misalnya, dia selalu sampaikan dengan amarah-amarah, ya. Lakukan, nah dikit-dikit marah, ya. Kayak Pak Mursid gitu ya. Dikit-dikit marah, ya. Nah, itu kenapa? Itu karena dimulai dari pikirannya dia, ya. Pikirannya dia. Kalau ada sesuatu, maka dia marah. Ada sesuatu, marah. Nah, itulah. Tadi mulai dari pikiran sampai menjadi sebuah karakter itu dimulai dari pikirannya. Nah, sehingga di sini adalah kemenangan pribadi itu basically adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Nah, bagaimana kita mengontrol pikiran kita untuk kita nanti menjadi seorang yang pribadi yang excellent. Ya, sama misalnya seseorang yang suka kita sebutnya dengan ramah misalnya, suka senyum, ya. Nah, suka senyum itu mulai dari mana? Suka senyum itu harus mulai dari awal, ya, dari cara pikirnya. Nah, peramah itu kan artinya ya tiap orang dia ketemu dia senyum, tiap orang dia ketemu dia senyum gitu kan. Terus kemudian apa yang disampaikan sama dia ditanggapinya juga dengan senyum. Nah, itu kan berangkat dari ya pikirannya dia, berangkat dari mindset-nya dia. Nah, sehingga kemenangan pribadi di sini adalah intinya itu adalah bagaimana kita mengontrol kita punya mindset terhadap apa yang kita lakukan. Nah, untuk menjadi proaktif itu basically sih sebenarnya tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa di kehidupan kita itu ada yang kita bisa kontrol, ya. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang kita tidak bisa kontrol. Nah, di sini
Yang kita bisa kontrol itu yang pertama adalah pikiran, apa yang kita ucapkan serta tindakan kita, ya, itu kita bisa kontrol. Nah, tetapi kita bisa kontrol tidak langsung, itu adalah pikiran, bicara, sama tindakan orang lain. Itu kita bisa kontrol, tetapi kita hanya bisa, apa namanya, kita bisa kontrol tetapi tidak secara langsung. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan sama dia itu bergantung apa yang direspon dari dia itu bergantung dengan apa yang kita sampaikan sama dia, ya. Nah, contoh misalnya kenapa saya katakan bahwa ini kita bisa, kontrol tidak langsung, contoh kita ketemu sama seseorang. Nah, seseorang itu kita bisa prediksi loh responnya dia sama kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol diri kita. Nah, kalau kita ketemu sama seseorang, terus kemudian orang tersebut kita ajak senyum, nah kira-kira dia akan balas kita juga dengan senyum. Nah, tetapi ya, kalau orang tersebut kita ketemu, terus kemudian kita buang muka, ya, atau kita pakai muka jutek, nah itu bisa jadi, ya, dia juga akan meresponnya seperti itu. Artinya apa? Orang tersebut kita nggak bisa kontrol. Nah, terus kemudian hal yang ketiga adalah yang kita tidak bisa kontrol. Nah, kita tidak bisa kontrol ini dalam bentuk lingkungan, perusahaan. Misalnya kayak sekarang, ya kita nggak bisa kontrol. Saya nggak mau mendengar isu mengenai isu corona, ya. Saya nggak mau eh, mendengar bahwa terjadi proses pembelajaran harus dari rumah. Nah, ini karena apa? Karena kondisinya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak bisa kontrol. Nah, tetapi nanti kita harus bagaimana cara menyiasatinya. Nah, cara menyiasatinya adalah nanti yang kita kontrol adalah pikiran, bicara, dan tindakan kita. Nah, inilah kita harus menjadi orang yang proaktif. Nah, bedanya, nah sekarang, menjadi orang proaktif itu kan berarti kesadaran untuk melakukan sesuatu, apa yang kita sampaikan dalam bentuk pikiran, ucapan, serta tindakan, itu kita bisa kontrol. Nah, sehingga orang-orang kita sebagai pribadi, sebagai orang yang proaktif ini harus bisa kita merespon dalam bentuk bicara tindakan yang merupakan tanggung jawab dari kita. Dan kita juga bisa merespon tindakan orang lain, ya. Tindakan orang lain. Nah, ini biasanya ya agak cukup berat, ya. Contoh misalnya, eh, apakah misalnya kalau kita dimarahin, misalnya, ya, dimarahin sama seseorang atau sama leader misalnya, atau ditegur sama leader yang ada di lapangan, respon kita gimana? Ya, apakah respon kita masih sama, ya, atau kita bisa memberikan respon yang lebih positif, ya? Nah, sehingga ini bisa meningkatkan, ya, kita punya kontrol yang kita bisa improve, ya. Nah, contoh implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya ini saya berikan yang di atas itu adalah respon kita sendiri, terus kemudian yang di bawah adalah bagaimana kita merespon terhadap apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Contoh misalnya, kalau misalnya kita sudah menjadi karyawan, ya, sudah menjadi karyawan. Kalau misalnya lagi musim hujan, lagi mendung gitu kan, sering mendung. Nah, tindakan proaktif kita usahakan bahwa kita berangkat lebih awal. Kenapa? Itu untuk menghindari bahwa kita nanti hujan, macet, terus kemudian kita nyampenya terlambat, ya. Nah, itu artinya kita harus mengambil action untuk proaktif, ya. Nah, yang kedua, contoh misalnya kalau kalian misalnya sebagai mahasiswa, ya, untuk proaktif, ya salah satu tindakannya adalah tadi, kalau udah mau UTS atau mau UAS, ya jangan ditunggu sampai mau UTS atau UAS-nya baru belajar.
tetapi di depan pun kita sudah harus nyicil, ya. Nah, misalnya untuk pengusaha pengusaha. Nah, pengusaha kalau omsetnya turun, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah cari sebabnya, terus kemudian dia melakukan action untuk naikkan dia punya omset. Marketingnya bagaimana, terus kemudian apa namanya, survei pelayanannya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, produknya, kualitas produknya bagaimana. Nah, itu yang harus diperhatikan sebagai orang yang tadi. Nah, sebagai proaktif. Nah, kalau kita sebagai orang proaktif merespon terhadap orang lain bagaimana? Ya. Nah, dulu kan pernah saya ajarkan yang namanya reframing, ya. Bagaimana kita membingkai ulang kejadian apa yang kita punyai, terus kemudian kita memberikan apa namanya, perasaan positif terhadap event yang terjadi. Nah, contoh misalnya dosen marah gitu kan. Nah, dosen marah ya yang kita harus pikirkan sebagai orang yang proaktif apa? Ya. Nah, kita harus masukkan ke dalam diri kita berterima kasih, ya. Alhamdulillah, ya, dia masih marah sama saya. Artinya apa? Dia masih mau berusaha memperbaiki saya, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah contoh misalnya kalau ini sering terjadi juga ini ya. Ini kejadian di eksternal. Nanti contoh misalnya ada yang dipromosi, terus kemudian ada yang enggak, ya. Yang enggak dipromosi ini pikirannya apa, ya. Nah, dia harus ngeliatin bahwa sebagai orang yang proaktif, dia harus bisa melihat bahwa mungkin, sorry ini bukan saya bias ya, saya bisa mencontoh cara kerjanya dia yang dipromosi tersebut menjadi lebih baik. Jadi jangan kita pikir, oh ini kenapa dia yang promosi bukan saya, kenapa ini, kenapa bukan saya, kenapa ini, kenapa bukan saya. Nah itu kalau itu menggerogoti kita terus, itu akan membuat kita demotivate di dalam bekerja. Ya. Nah tetapi kalau kita ambil positifnya, kita proaktif, nah sehingga kita bisa melakukan tadi, ya melakukan. Nah terus kemudian yang ketiga, sebagai pengusaha misalnya, ada customer atau pelanggan komplain. Apa yang kita lakukan? Tindakan proaktif kita. Yang kita lakukan adalah kita mohon maaf, ya minta maaf sama customer kita. Terus kemudian kita nyampaikan, oh terima kasih. Nah terima kasih udah memberikan feedback terhadap layanan-layanan yang kita punyai. Dan ini akan menjadi masukan buat bisnis kita. Nah, tindakan proaktif yang ada di sini, itu adalah tindakan di mana kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi tidak menunggu hasil baru kita melakukan action, tetapi kita mengambil, memikirkan tindakan apa yang kita lakukan untuk kita melakukan action. Nah, itu. Nah, terus kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, nah kembali lagi, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ini berhubungan dengan kebiasaan yang pertama tadi. Kebiasaan yang pertama itu adalah kita harus proaktif. Nah, di dalam kita proaktif, itu pasti sebenarnya setiap orang itu, dia harus punya tujuan ke depan, supaya dia clear. Nanti di dalam action-actionnya itu, dia harus clear, dia punya karakter, dia punya peran seperti apa, dia harus bisa simulasikan di dalam pikirannya dia. Ya, karena kalau nggak ada tujuan ini, goal setting ini, maka itu akan lemah di dalam pembelajaran atau action-action yang dilakukan sehari-hari. Nah, ini mungkin yang kalian harus punyai, ya, yang kalian harus punyai, yang harus clear. Ya, saya nggak tahu kemarin kita sudah ini saya unmute dulu semua partisipasi. Ya.
dari penjelasan saya tadi, ya penjelasan saya tadi ini ada yang mau di